على رسول الله
Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah tadi lantunan yang suci Al-Quran yang telah dikumandangkan oleh Anda Muhammad Farhan. Mudah-mudahan baik yang membaca maupun yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meningkat acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Badan Kemakmuran Masjid Istiqlal Bandar Jaya, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Andes Haji Asmuni MM. Dihaturkan. Aduh, Masya Allah, terima kasih. Ini kebetulan Ustaznya ini golongan daerah Pengambakan. Jadi terkenal banget Ustaz Selamat ini orang-orang yang termasuk golongan Sinaloa Pengambakan. Ini nanti akan diajar cerita awal itu lucu-lucu. Jadi Bu ya, saya nggak akan lama-lama, sebab nanti waktu akan kita serahkan sepenuhnya beliau. Roger Syafrullah 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 Al-Fatah Syafrullah. Kita akan sama-sama kita dengarkan beliau. Ya, materi tiga itu entah teknisnya barangkali itu saya. Dan mohon maaf ya, suara saya itu agak beda. Maaf. Saya dengar, saya senang betul ya yang terkenal program ibu banyak yang menjadi unsurnya. Dan yang duduk di sini insya ya akan diberikan panjang umur sehat rezeki. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Ketua Badan Kemakmuran Masjid Istiqlal Bandar Jaya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkat acara yang selanjutnya yaitu Mau'idul Hasanah Hikmah peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, yang mana akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Slamet Anwar MPD. Kepada beliau kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para alim ulama, para masyayikh, tokoh agama, tokoh adat, terkhusus orang tua kami, beliau Bapak Haji Asnawi yang kami hormati, saudaranya Pak Asnawi, beliau Bapak Haji Asnawi, lah iya, tadi saya ngomong apa? Pulang bukan konten. Yang terhormat kakanda saya, orang tua saya, Bapak
Haji Sofyan yang kami hormati dan Bapak Haji sebelahnya ya. Dan sebelahnya Haji siapa? Bapak Haji Sudirman yang kami hormati, Bapak Haji sebelahnya ya. Yang terhormat Haji Samsul yang kami hormati, yang terhormat Ustaz Gondrong yang kami hormati, yang terhormat teman saya di Joni yang kami hormati. Ibu-ibu saya kasih tahu duduknya agak tenang, kemudian kalau disorot langsung kelihatan ceria, jangan kelihatan susah, kelihatan banyak utangnya nanti ya, karena ini langsung live TV Bu. Jadi ibu-ibu pasti nyesel tadi gak dandan. Makanya kalau ngaji ini niat yang bagus menghadap Allah, melihat ustadznya, langsung berangkat aja, pakai udung sembarangan. Giliran kampanye, skillnya gak karuan saja. Ini masuk TV ini. Nyesel kan? Ini masuk TV Bu. Yang bayar panitia. Dikali alhamdulillah, syukur kepada Allah. Siang menjelang sore kita insya Allah termasuk hamba-hamba Allah yang ditakdir baik oleh Allah. Allahumma. Karena apa? Karena hari ini enggak semua orang bisa duduk di majelis yang mubarak, bisa masuk dalam masjid. Ada kalau kitab tipis ya, itu namanya Taisir Kholak namanya. Sebagus-bagusnya tempat adalah sejelek-jeleknya tempat adalah pasar. Saya tanya ibu ini, betah di masjid apa betah di pasar? Betah di pasar. Itu menunjukkan bahwa kita ini kalau masih betah di pasar berarti betah di tempat yang kumuh. Dan kalau di masjid ini tempat yang paling suci, tempat yang paling bisa muraqabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita ditakdir oleh Allah sebagai hamba Allah yang terbaik. Allahumma. Apalagi diniatin dari rumah dalam rangka thalabul ilm. Niat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nawaitu ta'aluma li'ijanatil jahli lillahi ta'ala. Niat ingsun ngaji golek kepinteran krana ridane Allah. Dan yang tadi niatnya dari rumah ada undangan dibaca apa namanya PKM ya, Istiqlal pengajian diisi oleh Kiai Haji Anwar SPD MPD. Ada yang ngajak, Bu, pengajian lo, siapa yang ngaji? Selamat. Aku belum pernah lihat lah, berangkatlah. Lo ngaji kok lihatnya mau lihat baliknya. Ada yang lagi niatnya ini karena nggak niat ini, karena kelewatan temennya, terus lama-lama nggak enak terus berangkat. Ada lagi yang niatnya itu memang berangkat sampai di sini nyesel juga ada. Oh ternyata mukanya itu kok saya sering lihat. Sampai di sini kok nyesel. Tak kasih tahu Bu, hari ini jenengan kita yang ada di majelis masjid ini, majelis mubarak adalah
orang-orang yang beruntung di antara mereka-mereka yang tidak ngaji pada waktu ini. Halo Ma, kasih tahu, nanti biar kamu bisa terima kasih dengan saya. Apa Bu yang bawa pulang jenengan? Ibu nanti akan membawa pulang hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu haitsu qala huduru majlis dzikir afdhalu min sholati alfi rakaatin. Ibu duduk di majelis ilmi, di majelis zikir seperti ini dapat pahala bak laksana sholat 1000 rakaat. Kalau enggak, tak tanya nih sebanyak pernah enggak sholat 1000 rakaat semalam? Semua ini loh, satu pun belum ada. Sholat 1000 rakaat belum pernah, belum, satu hari belum. Di Madinah saya juga belum. 1000 rakaat itu banyak ya enggak? Terawih ada dari yang 11 yang cepat, ada yang 23. Kalau imamnya kira-kira udah di atas lansia 65, 75, siapa yang imamnya? Baiknya balik ulang panas. Ini kita duduk gak lama, pulang bawa pahala 1000 rakaat. Kalau enggak, inilah terobosan oleh Rasulullah yang dikasih kepada hambanya. Karena tahu Rasulullah ini kepada hambanya akhir zaman now, ini ibadahnya susah, maka dikasih terobosan pahala-pahala yang besar. Atau enggak, artinya apa? Hari ini aku punya deposito untuk akhirat 1000 rakaat. Mantap Pak, mantap. Ibu mau innalillahi apa enggak? Iya. Kalau kita masih dalam kandungan, namanya ASI, asupan gizi ya enggak? Kalau baik, gizinya bagus, lahir sehat. Kalau gizinya sedikit, ibunya sembarangan, lahir stunting, ya kan? Di dunia, hidup di dunia. Kalau gizinya bagus, 4 sehat 5 sempurna, insya Allah gemuk-gemuk, ya enggak? Sebaliknya juga di akhirat. Kalau di akhirat nggak bawa apa-apa, ibu-ibu kayak nengok familinya ke Jawa, nggak bawa duit, kumpul komat amit. Mau pulang nggak jadi karena apa? Nggak ada ongkos. Sama juga kita, nanti kalau sudah sakit-sakitan, sudah tua, mau pulang ke akhirat, kedatangan malaikat Israel kaget, baru. Maka rata-rata mayit jenazah orang mati itu mulutnya menganga, matanya terbelah, kaget. Kenapa? Nggak punya deposito ribuan yang jenengan. Kalau ibu punya satu majelis 1 minggu sekali, kali 4 berarti punya tabungan 4.000 paha. Pulangnya udah enak itu. Itu datang malaikat Israel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan keras-keras nafas ya. Iya bangga. Kan lagunya sudah ada toh. Raja-raja, pejabat juga mati, yang kaya, yang miskin juga, kiai mati, kering, semuanya mati. Nah, tatkala mati inilah jenengan ini ibu-ibu punya deposito yang nanti insya Allah untuk di alam maghfirah, di alam transit namanya apa? Alam barzah. Ini pahala yang pertama. Yang kedua, makanya kalau ada pengajian cepat berangkat, enak. Kadang-kadang kalau di kampung itu kalau ngaji kayak gini ada sotonya, hanya datang kenyang, datang lapar, pulang kan kenyang. Pahalanya 1000 rakaat. Coba. Berapa Bu pahalanya Bu?
Yang kedua, huzuru majelis ilmi afdalu min adati alfi maridin. Kalau ibu-ibu datang di majelis taklim, ada yang mengajar bahasanya. Terlepas ibu paham atau enggak, nomor 2. Yang penting duduk, dengarkan, pulang. Ini dapat pahala seperti orang menengok orang 1000 orang sakit. Alhamdulillah. Kalau musim Covid kemarin Bu, nengok orang sakit susah. Dari jauh, jarak tempuh 7 sampai 10 meter harus ditutupin mulut dan hidungnya. Gini, kalau nengok 1000 berarti ibu udah positif, pulang langsung sakit. Hari ini ibu duduk dengerin saya ngemeng, ya kan? Pulang, insya Allah mendapatkan pahala nengok 1000 orang sakit. Bukan hanya sekedar itu, masa iya nengok orang sakit gak bawa apa-apa? Ya toh, kalau ibu bawa 2 kilo jeruk saja sekali 1000, berarti hari ini ibu laksana membawa atau sedekah jeruk 2 ton. Bisa kebayang apa enggak? Enggak kebayang kan? Hari ini ibu panen jeruk 1/4 atau 2 ton, kasihkan sama orang. Mungkin apa enggak? Alah mungkin, gitu aja, cuma bayangin aja. Pulang pelit aman tuh. Ibu ini cuma bayangin aja kok nggak mau, apalagi kenyataan. Memang yang datang ini kelihatannya muka-muka agak penting. Kalau bawa 1 kilo, berarti ini sudah sedekah kepada tetangganya 1 ton gula. Subhanallah. Ngaji ini pahalanya gede, ngaji ini pahalanya besar. Hanya kita mampu mau berangkat, niat berangkat apa enggak, punya niat lil akhirat apa enggak. Kalau kita tidak mau berpikir bahwa dunia ini mazraatul akhirah, kita akan disibukkan oleh kepentingan duniawiyah. Monggo ibu-ibu, ini dari mana datang terlambat? Yang ketiga, ini saya cepat, dan ngajinya bukan ini. Saya kasih ibu ini supaya semangat. Karena level kita ini adalah orang-orang awam yang kalau beribadah ini hitung-hitungan. Ya nggak apa-apa. Ya nggak Bu? Iya apa enggak? Tahu pahalanya mau apa enggak? Enggak mau. Wallahu a'lam bishawab, nanti di akhirat. Ya kan? Barang siapa yang hadir di khutbah majelis taklim ini, ibu laksana takziah 1000 jenazah. Ibu pernah layak bahasa Indonesia-nya apa? Layak takziah. Kalau ibu duduk di majelis ini nanti ibu pulang ini kayak takziah 1000. Ibu nggak usah banyak-banyak Bu, coba setiap ada orang mati datang orang lain kok 5-10 takziah 10 orang, kayaknya ibu pulang ikut mati. Iya dong, kalau nggak ikut mati paling enggak takziahnya ada kaitannya loh Bu. Kalau yang jenazahnya perempuan, ibu tengok karena yang terakhir kan, oh ya Allah Mbak Siti kamu sudah pulang, semoga engkau dalam perjalanannya diberikan kemudahan oleh Allah, ditempatkan di sisi Allah yang mulia. Kemudian nunggu, ikut menyaksikan memandikan, ikut menyaksikan dikafani, kemudian ikut menolak. Ini cara takziah yang benar. Ya kayak ibu-ibu tempat kampung saya. Begitu aja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayi meninggal dunia
datanya paling cepat di bumi. Disiarin jam 7, jam 7:10 udah datang. Bener, nggak tahu tuh jalannya kenceng, bener rombongan terus tangannya rupanya yang digenggam ini uang 2.000 takut kelihatan sama teman. Habis masukin uang bela sungkawa langsung pulang. Ya nggak dapat pahala lah. Mestinya bawa mukena ikut sholat, berarti dia dapat pahala sedekah saja, kurang sempurna aja takziahnya. Hari ini ibu duduk di majelis yang mubarak, di majelis yang mulia, di masjid, mulai duduk tadi diniati bismillahirrahmanirrahim, niyawaitul i'tikaf di hadal masjid sunnatalillahi ta'ala, masuk dalam masjid niat i'tikaf, mulai duduk sampai pulang nanti dimintakan ampun oleh para malaikat. Atau enggak, insya Allah dosanya itu nanti keluar habis. Dari tadi malaikat yang minta ampun. Kalau dosanya habis, dosanya sedikit, tanda-tandanya dosanya sedikit, di rumah ini tentram, gak gampang marah, rezekinya mudah. Tapi kalau ibu gak gampang marah-marah, berarti sudah terindikasi banyak dosa. Pagi jam dibawa ngaji pulang. Apa enggak indah karena dosanya udah habis? Saya yakin ini akan terbawa oleh apa secara psikologisnya. Begitu pulang kalau masih rapi, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Udah baru pulang Pak. Iya Pak. Ya karena pulang haji beda dari pulang kondangan. Kalau pulang dari kondangan bukan kondangan. Saya pulang sore-sore tahu celana di luar semua kehujanan. Ya. Karena habis berupil kan. Akan tetapi yang akan saya sampaikan pada hari ini, Bu, terkait majelis taklim hadir, kemudian Isra Mi'raj saya kaitkan. Ibu hadir di sini termasuk kategori orang-orang yang syukur kepada Allah. Allahumma. Dalam kitabnya yang dikarang oleh Asy-Syaikh Zarnubi, bahwa orang-orang yang mau tolabul ilmi yang duduk di majelis taklim adalah kategori hamba Allah yang mensyukuri nikmat sehat akal dan sehat badan. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak apa aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak jangan ngantuk ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ibu datang dari rumah sampai di sini ditanya, apa kamu pengajian? Karena mensyukuri saya masih sehat. Ingat, kesehatan itu ada batasnya. Walaupun Anda dokter, anak Anda perawat, saudara Anda orang kesehatan, tapi yang namanya kesehatan makin tua makin hancur. Gak ada ceritanya, Bu. Sholat ini adalah kategori syukur yang paling tinggi yang hari ini kita perhatikan. Jadi sholat ini jangan tempo-tempo. Kalau sudah tua ini mau tumanina, mau khusyuk, susah. Ruku yang benar ini. Allahu Akbar. Ini yang benar, ruku yang benar. Ini lurus. Dulu kata ilmu fikih saya, kalau gelas ini masih melempar, rukunya belum sempurna.
Allahu Akbar. Terus ini ditaruh di depan sini. Ini sholat yang benar. Allah. Tapi kalau dua tua nggak bisa Bu. Saya pernah jumatan di depan saya ini ada orang tua. Sampai saya ini nggak masuk sholatnya. Ya nggak tahu dia karena apa atau kurang terbiasa. Begitu ruku, Allah Akbar. So gitu aja. Ini dengkulnya gini. Ini oke ya. Nah, tahu kamu sudah tua, rasain kau. Nah, dulu tetap saya terus lagi. Kan mau. Iya, karena saya tua, mau sakit dan Allah. Sudah begini mau apa kamu? Kalau imamnya ya, kalau imam cepat. Ada imam yang lama, mana sampai punya. Allahu Akbar. Kalau masih muda ada. Subhanallah. Lah, kalau yang udah tua, Allahu Akbar. Ya Allah, ya. Nyoba imam ini ya Allah. Setengah dia nggak khusyuk kan? Kok ada loh orang umur udah deket masjid, umur 51, 60 masih nggak mau ke masjid. Ingat, tunggu kamu nanti udah tua. Rasanya ya kan? Ada pasar malam sampai mana ada giliran ada azan nggak sanggup ya. Cuma nggak sampai masjid udah. Nanti kalau udah tua, marah-marah terus ya. Itu tobat bilang sama muadzin. Nanti jangan cepet-cepet kamu ke masjid, ya. Saya mau jamaah. Tadi kata ini ya kan. Begitu muadzin azan asyar, kata yang tua ini, semoga jangan sudah bilang jangan komatin dulu itu ya. Jangan orang tua ke toilet jalannya susah ya kan. Datang dia pelan jalan. Jangan dikomatin dulu. Tapi kan tempat Haji Samsul sini lama, ada 100, ada becak, ada mau nyebrang. Namanya mau nyebrangnya orang tua di kota ini. Aduh, ada mobil lagi. Berang lagi. Tak jadi lagi. Nah, baru sini pintu sini, komat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kata siapa yang dulu muda pernah ke masjid, dia ngomong, anjing kelok. Astagfirullah. Astagfirullah. Monggo masih muda, sholat ini juga mensyukuri kesehatan. Allahumma kesehatan yang terus ini gagah begini ini bukan karena pakaiannya enggak, karena bukan pedenya bukan enggak. Karena saya masih muda, tahu enggak? Ya enggak? Judulnya apa? Jalan. Ya Allah, saya tunggu ini Bu. Orang yang sudah lanjut usia sholat, ternyata sholat semakin tua ini susah untuk khusyuk. Karena apa? Masyarakat dan sehat, menjaga kesehatannya itu susah. Saya tunggu aja, rukuknya Allah. Begitu tidak sami Allah alhamdulillah, semuanya bangun benar, tapi jamaahnya cuma gini aja. Saya diam. Begitu duduk iftirat, ini duduk di antara dua itu kan enak gitu loh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kan di kakinya begini kan.
ini ini yang benar kayak gini. Tapi mungkin karena udah tua, udah nggak sehat, mungkin ada asam uratnya. Saya yang sampai mau Robby Firly nggak jadi karena klik. Jangan gaya. Yang namanya manusia kan yang juga nggak konsentrasi ya kan. Begitu duduk istirosa nggak begini, dia duduknya gini kan. Ini nggak bener ini. Duduk apa? Duduk di antara dua sujud kok begini? Wah, ya Allah. Karena sudah kenyang. Tapi siapa nggak sah boleh. Semampunya saya tunggu. Begitu tahiyat akhir itu kan enak kalau udah biasa. Nah ini tahiyat akhir kan. Ini dibahas ini. At-tahiyatul mubarakatuh. Enak. Lah saya tunggu dia juga begitu. Karena dari awal udah curiga ini orang merasa berat. Duduknya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya. Duduknya begini. Nah, saya diam aja. Sampai ini lama begini. Jadi, yang sih kelamaan. Ininya angkat serat. Telur. Untung nggak bukan ya. Gitu. Jadi sholat adalah sumber yang paling tinggi. Bagaimana kita bisa mengerjakan dengan istiqomah. Nanti di yaumul hisab akan pertama kali yang ditanyakan adalah tentang sholat kita. Sekarang sudah banyak memprihatinkan, banyak masjid gede, lampunya banyak, kipasnya banyak, fasilitas VIP, tapi jamaahnya enggak ada. Ngaji baru bicara menang. Benar nih ibu. Sekarang ini antara kipas masjid sama jamaah yang di kantor aku, kipasnya 10, lampunya 12, jamaahnya 4. Yang buangnya tadi kota ini kan tanyakan namanya orang lewat tuh. Makanya azan di kampung di Bandar Jaya sama Mekah beda jauh. Kalau di Mekah itu nggak pakai tenaga. Mekah belum sampai hayang alal falah, masjid penuh. Beda kalau di masjid-masjid sampean. Adanya berdiri di megang ini ada cagak. Kencengnya nggak karu-karuan. Ibu tahu nggak yang muadzin yang kenceng itu? Alasannya karena tetanggamu ini diadain kenceng, telinganya tuni nggak pada gerakan, jadinya kenceng. Maka ada ujian ini. Luwih mulia lan luwih mukti rasane wong ana swarga. Kasur mendut dari goni. Tapi ya panggara makan. Orang pengen wong lagi ngomong sombong. Malah nyanyikan gonono dhewe. Mungkin nggak makan. Ada lagi ujian itu diganti lagi supaya pada berangkat. Luwe susah lan luwe ngeri rasane wong
ana neraka 70 lawan kuren kala jengking kudu geni rate geni ora wedi kan malah jawab aduh ora wedi buktinya masjidnya kosong kurang ajar orang-orang sekarang. Nanti giliran punya ada musibah bareng-bareng tabel apa saya pernah naik pesawat 15 anggota DPR ya, dengan saya naik layar hujan gede betul petir itu kencengnya mati gue wah kok mau rasa ladur di sini demi Allah ada yang langsung semua Pak Yai kalau ada apa-apa saya tolak balak Pak Yai itu masih gitu tolak balak Pak Yai aku sudah pakai dengan Pak Yai semuanya aku sama tak toko aja hati yang sebenarnya mungkin Pak Joni tahu pada waktu itu ya teman saya tak terima begitu lede nggak ada yang mati selamat orang mau menjelang sholat maghrib tak ada sholat nanti aja katanya celakanya nggak jadi apa kurang aja itulah penyakit manusia kalau diberikan kesehatan diberikan kesempatan tidak dilaksana hari ini jenengan insya Allah diberikan waktu diberikan kesempatan tapi dimanfaatkan kalau enggak sholat jangan sampai lupa ya Bu ya karena kalau sholat ini nggak bisa ditawar Bu zakat bisa ditawar manis tato alaihi sabillah haji bisa ditawar kalau sholat ini nggak bisa ditawar nggak sanggup berdiri sambil duduk nggak sanggup berduduk sambil duduk sanggup sambil tidur pakai isyarah mata kalau matanya sudah tertutup panggil tetangga inna lillahi wa inna yang model kayak sekarang ini nggak pernah ke masjid suruh sholat susah cuma ngikut yasinan aja giliran mati maunya disolatin di mas ada nggak yang model kayak gitu ada kan tapi zaman kayak saya Bu ini ada minta ditempatin di tempat saya ya saya kurang posisi juga begitu takbiratul ihram sholli ala hadha wa yataqabbal nggak jadi lagi akhirnya dia ngajak ngomong sama saya loh tapi aja yang bisa ngomong sama mamanya lu ya gua azab yang paling nggak mau berangkat ke masjid kata dia jangan gitu toh ya kita ikhlas tapi lu giliran mati lo selalu di masjid gue Allah Akbar kalau yang sholat ya khusus Allah karena ini nggak biasa kalau Allah Akbar nah udah bilangnya ibu-ibu yang kami hormati sebentar lagi Ramadan persiapkan mental persiapkan keiman ada hadisnya nih lupa man farqa bi dukhuli ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi barang siapa yang senang masuknya bulan Ramadan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala persiapkan mulai mukena ibu-ibu mulai makanan dipersiapkan jangan boros-boros untuk menikmati bulan Ramadan walaupun sekarang belas rara nggak apa-apa Bu di bulan Ramadan rezeki pasti banyak Allahumma
yang rezekinya susah ini biasanya jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya banyak tapi tidak membawa kemanfaatan hidupnya. Ini Ramadan, Ibu bisa rasakan sendiri. Di mana-mana Al-Qur'an berbunyi, sholat berjamaah hidup. Ibu bisa rasakan di bulan Ramadan ini adalah pendidikan nyata. Barang siapa yang hidupkan masjid, sholatnya jamaah, insya Allah semuanya akan diberikan ketentraman, kedamaian, sakinah, mawaddah, warahmah. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Bulan Ramadan kita makan bareng, ya kan? Begitu dengan belum makan karena Allah. Kalau sudah semua karena Allah, Ibu bisa buktikan hidup aja damai. Makan bareng, anak yang belum makan dicari, yang belum nggak buka aja dicari. Sekarang masih pecah kongsi, ya kan? Makan sendiri-sendiri, ya toh? Ada yang makan jam 7, ada yang makan jam 9. Tapi nanti kalau Ramadan, karena semua ini diikat oleh kepentingan Allah, semua diikat oleh marzatillah, mencari ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini adalah bulan yang sudah dipastikan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk membuktikan siapa yang paling bertakwa kepada Allah. Masya Allah, makan mulai malam, tidak makan, tidak minum sampai maghrib. Karena semua karena Allah. Makanya bareng-bareng semua, bapak, ibu, anak, mantu, mertua, jarang terjadi dengan umat-umat yang lain. Jarang terjadi dengan orang-orang lain yang tidak berpuasa. Ya enggak? Makanya kalau yang bertakwa kepada Allah nanti ketemu lagi di akhirat. Belum ibu kasih rezeki min haitsu la yahtasib. Orang yang takwa kepada Allah akan dimudahkan rezekinya, diberikan rezeki yang min haitsu la yahtasib. Ibu-ibu mulai tanggal 21 karena itu yang paling banyak pahalanya, biasanya rezekinya paling banyak. Amin Allahumma. Mulai tanggal 22 sampai tanggal 29 nggak berhenti bikin kue. Mulai nggak tahu rezeki dari mana, yang laki-laki nggak pernah tanya. Hari Senin bawa telur 5 kilo, besok lagi bawa minyak 10 kilo. Pokoknya 6 hari ini bikin kue terus. Nggak pejabat, nggak murah, nggak kaya, nggak karat. Yang namanya kue ini sampai 3-4 meter di rumah masing-masing. Ya toh? Ya enggak? Yang namanya minuman dari surga, Bu, minuman yang datang karena Allah, berwarna-warni, Bu. Nanti bulan Ramadan ada yang Coca-Cola, ada yang sirup, ada yang teh botol. Nggak tahu dari mana, semuanya punya. Heran saja. Tapi begitu Syawal, nggak jamaah, makan nggak bareng. Ini Coca-Cola pergi, sirup nggak ada, roti habis, toplesnya aja sampai sekarang dicari nggak ketemu. Ini nanti datang lagi di bulan Ramadan. Ya enggak? Ya banyak. Yang namanya duit, Bu, walaupun nanti pemerintah katanya ini habis pemilu, daya beli nggak ada, tapi fakta kenyataan di lapangan orang itu semua pegang duit. Ekonomi jalan di bulan Ramadan. Kalau Allah sudah mau menggerakkan ini nggak kurang jalan. Jadi manusia ini jangan cuma berpikir mendahulukan takdir dan kodenya Allah. Gitu loh. Buktinya Ramadan semua satu kampung minum es kolak. Ya apa enggak? Ada yang nggak ngolah? Istri ini kayak bidadari turun dari surga, baiknya kalau bulan Ramadan. Bener, nggak tahu, cerewetnya nggak ada, pelayan servisnya luar biasa. Bapaknya tuh kasih minum, ada kasih teh, kopi, air tawar, tambah kolak. Ya Allah, istriku baik. Makanya perempuan-perempuan itulah yang paling banyak pahala. Terbukti Allah kasih langsung, belum sampai para karat, Bu.
Hanya yang namanya hari perpekan itu yang merasa itu hanya ibu aja, bapak-bapak udah di rumah, ya kan? Yang beli kunjung baju baru, ibu-ibu bapaknya nggak ganti baju, jangan anak-anak, bapaknya ya juga, bapaknya nggak marah, diam aja. Ibu mau ngutang dari mana, mau kebutuhan belanja nggak nanya, padahal uang tabungan itu dari mana nggak tahu. Tapi ibu paling banyak rezekinya. Karena apa? Apalagi yang punya anak kecil, dibawa semua ke tempat saudara-saudaranya. Jet. Semua titipin ibu-ibunya, bapaknya nyeromos. Iya bangga, iya bangga. Maka hari ini kita persiapkan. Ini Isra Mi'raj. Ibu sholatnya yang istiqomah. Syukur-syukur bisa jamaah, karena sholat inilah yang akan dipertanyakan oleh Allah kepada kita. Kalau sholatnya sudah baik, wah insya Allah orang kaya, orang miskin ini tidak menjadi ukuran di dunia, karena semuanya akan selesai. Tapi orang yang sukses adalah orang yang matinya husnul khotimah. Syukur sampai bulan Ramadan. Barang siapa yang ketemu bulan Ramadan, senang saja diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang terawih di malam satu hari pertama di bulan Ramadan, seolah-olah kita dosanya habis seperti anak yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya. Allahumma, kalau dosanya habis enakku di sana sudah enak. Nanti Shiratal Mustaqim, as-sholatun nur, sholat ini cahaya. Shiratal Mustaqim padam. Dalam kitabnya ada lagi, di Shiratal Mustaqim ibu-ibu semoga bisa naik kuda. Allahumma, karena pahalanya banyak. Ini kudanya datang. Iya. Set. As-sholatun nur. Kalau yang sholatnya jarang-jarang jalan kaki, ada yang esok ketemu saya, ketemu orang Belanda. Apa? Makasih Shiratal Mustaqim Pak Yai, ikut si Pak Yai. Kayaknya jarang jam apa enggak? Saya ngaji loh Pak Yai, tapi jamnya jarang-jarang. Enggak, enggak. Kata jamaah, oh iya Islam itu sombong amat ya. Balik dulu lo dibilang itu jamaah nggak mau, udahnya nggak terima. Sholat adalah orang yang syukur kepada Allah. Semoga syukur ini akan ditambahi nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung sehat, mumpung kuat, mumpung diberikan waktu oleh Allah, gunakan sebaik-baiknya, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Lemah kita ada yang pernah, tidak ada yang pernah tahu. Banyak sekarang mati mendadak. Kalau yang dikasih umur panjang juga akan susah. Seperti apa yang saya diceritakan, sholatnya yang tidak khusyuk, sholatnya bisa tumanina karena masyarakat sakitnya. Tapi yang diberikan lansia, ibu masih istiqomah. Ada satu keterangan, ibu yang umurnya 60 ke atas, yang 70 ke atas, ibu ini kalau masih sholat dimintakan ampun kullu waqtin oleh para malaikat, dimintakan maghfirah oleh para malaikat. Allahumma, semoga ibu yang sudah lansia istiqomah, ibu berbangga diri, dikasih panjang umur, dan setiap waktunya ini dimintakan ampun oleh para malaikat. Ya Allah, amin ya rabbal. Yang muda-muda jangan tempo-tempo. Waktu kita ini terbatas, waktu kita ini tidak ada yang pernah tahu, sakit kita ini tidak ada yang pernah tahu, umur kita ini tidak ada yang pernah tahu. Tatkala waktu kita bisa memanfaatkan, bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah hidup kita ini akan diberikan kemudahan dan akan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita harapkan umur kita dalam keadaan husnul khotimah. Ini yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Ibu pulang nanti bawa pembahasan 3 paham apa aja tadi, mendapatkan pahala 1000 rakaat salat zuhur. Yang kedua,
menjenguk 1000 orang sah. Yang ketiga, takziah 1000 orang yang sudah ya namanya takziah ya udah matilah, mati takziah kan. Nah, ibu kasih kantong set, pulang, inilah deposito ibu, insya pertanyaan oleh malaikat. Toh kalau kita dikasih umur panjang, alhamdulillah. Toh kalau dikasih umur pendek, ini juga punya hidup sebanyak itu. Ibu harus yakin bahwa kehidupan ini amal perbuatan baiklah yang akan mengawal hidup kita. Terima kasih. Allahumma billahi wa bitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal rabbi zidni ilman wa wa'afini amalan salih. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin, amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min al-awwal wal akhir wa taqdilana biha min al-hajat wa tutahhiruna biha min al-shirk wa tarfa'na biha wa tuballighna shar'ana biha min khairati fil hayati wa ba'da al-maut. Rabbana اختم لنا بما جعلنا بحسن الخاتمة يا الله. ربنا اختم لنا أن جعلنا بحسن الخاتمة يا الله. ربنا اختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا ولأستاذنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikianlah tadi mau'idul hasanah yang telah disampaikan oleh beliau Kiai Haji Slamet Anwar MPD. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah pelajaran berharga dari peringatan Isra wal Mi'raj sekaligus menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.